Tapi yang paling aku ingat, ada 2 orang yang bilang sama persis dengan apa yang aku rasain saat itu. Aku ingat, pertama datang kan lewat tangga belakang. Nah, di situ aku ngerasain ada hal yang aneh. Ternyata mereka juga sama dan sering. Katanya mereka kalau setiap naik tangga, ada tuh suara langkah kaki yang ikut dari belakang. Apalagi kalau mereka pulang malam, itu suaranya lebih jelas lagi. Ini kan tangga besi nih. Otomatis kalau kita lagi naik atau turun, pasti ada suara hentakan kaki. Mau kita jalan sendiri kek, berdua, rame-rame, kita pasti bisa bedain kan? Kita udah serius semua nih. Udah pasang muka serius, ibu kos cuma bilang begini. Oh, gitu. Baru ibu kos cerita. Katanya, dulu rumah itu sebelum jadi kos-kosan kayak sekarang, sempat dikosongkan kurang lebih 20 tahun. Setelah itu mereka yang datang tinggal. Belum lama tinggal di situ, ibu kos jatuh sakit. Beliau lumpuh total selama 2 tahun. Sudah berobat kemana-mana, bolak-balik dokter, tapi hasilnya nihil. Gak ada perubahan. Masih tetap dengan kursi roda. Sampai ada salah satu kerabat yang menawarkan untuk pergi ke tempat ruqyah. Dari situ baru beliau tahu penyebab dari sakit yang beliau derita selama ini ternyata ada di dalam rumah yang mereka tinggal. Mereka sempat pindah tinggal di rumah yang lain dengan niat mau fokus berobat. Setelah sembuh, baru mereka balik lagi ke rumah itu. Katanya, dulu lantai 2 itu belum ada kosan. Hanya ada 2 kamar. Yang satu di sini, maksudnya ruangan yang saat itu kita tempatin. Kamar yang paling besar. Dan yang satunya lagi di belakang. Kamar sebelah kanan dekat tangga. Beliau bilang lagi, dulu sebelum beliau sakit, rumah itu dipenuhi dengan segala macam bentuk pernak-pernik lama, barang-barang kuno seperti lukisan atau patung-patung. Banyak sekali. Tapi setelah pulang dari berobat, mereka langsung kosongkan semuanya. Barang-barang yang sudah rusak mereka buang. Yang masih bisa digunakan mereka pindahin ke lantai 1. Sisanya disimpan di kamar belakang. Berhubung ibu sama pak kos ini belum punya anak, jadi mereka inisiatif untuk mengubah lantai 2 jadi kamar kosan. Ya, biar dalam rumah tetap rame lah. Kita diam tuh, asik kan dengerin cerita. Tiba-tiba ibu kos nanya, kalian udah sholat asar belum? Gak ada yang jawab.
Ditanya lagi, "Sudah belum?" Ada yang jawab, "Belum, Bu." Astagfirullahaladzim, ini sudah mau maghrib, kalian belum sholat. Ayo sholat cepat-cepat, masih ada waktu. Ayo, ayo, ayo. Sudah disuruh sholat, kita masih duduk santai sambil lihat-lihatan gitu. Dengar sih, tapi nggak tahu kenapa. Kalau aku, ya emang belum bisa sholat saat itu. Nah, teman-teman yang lain ini, mereka bukan nggak mau sholat, tapi takut. Masalahnya ini kamar sebelah masih sementara di ruqyah tuh. Sedangkan mukena yang mereka mau pakai sholat kan ada di kamar mereka masing-masing ya. Jadi mereka takut keluar. Di bagian ini tuh ceritanya jadi lucu. Ya antara mau salat sama takut setan. Maksudnya gini loh, Mbak Kunti kan lagi diusir tuh. Tiba-tiba kalau dia pindah ke kamar yang sebelahnya lagi kan jadi nggak lucu. Kita baru buka pintu, assalamualaikum, dia balas waalaikumsalam. Ya Allah. Enggak ada yang begituan. Aslinya kita diceramahin tahu sama ibu kos. Kalau kalian gak mau sholat, kalian akan selalu diganggu. Masa takut sama setan tapi gak takut sama Allah? Ya, diceramahin dikit lah, dinasihatin. Ya udah, akhirnya mereka berani keluar sambil dorong-dorong tuh di depan pintu. Ngambil mukena, ambil wudhu, habis itu sholat. Karena aku gak ikut sholat, aku duduk sama ibu kos, lanjutin cerita. Beliau nanya asal-usul aku dari mana. Ya biasalah orang baru, kita kenalan-kenalan, cerita-cerita dikit. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu dari luar. Kirain siapa? Ternyata Pak Kos. Beliau kasih tahu kalau sudah selesai ruqyah. Setannya udah pergi, udah nggak ada, jadi nggak usah takut. Akhirnya kita semua keluar, turun ke lantai 1. Kita dinasihatin lagi sama Pak Kos, jangan terlalu ribut-ribut. Ya kalau waktu sholat kita sholat, nanti kalau ada apa-apa langsung laporin gitu. Ya udah, sudah masuk waktu maghrib. Aku dan nanti pamit pulang. Aku pikir sudah selesai sampai di situ. Ternyata belum. Ika batal pindah kosan di kosan temannya yang berhantu itu. Jadi aku ditugaskan lagi sama opanya untuk bantu cari kosan yang aman. Kebetulan seniorku yang ngekos di samping kamar aku, dia pindah di rumah keluarganya karena sudah masuk semester akhir, jadi sudah jarang-jarang lah ke kampus. Nah, Ika pindah di kamar itu. Jadi kita sama-sama nih satu kosan tapi beda kamar. Aku sama Sukma di kamar pertama, kamar kedua seniorku, Ika di kamar yang ketiga. Kamar yang terakhir itu Kak James, seniorku yang berasal dari Ambon.
Beliau non-muslim yang sangat taat. Ibunya seorang pendeta. Jadi, ya wajar lah. Kak Jen ini termasuk satu-satunya anak kosan terlama di kosan itu. Tapi kita jarang ketemu karena beliau sudah semester akhir dan sedang pengurusan skripsi. Sedangkan kita mahasiswa baru nih yang tiap hari ke kampus ya kita ketemunya palingan cuma malam. Seminggu sekali lah di waktu libur. Kita taunya kalau Kak Jens lagi nyanyi lagu rohani di dalam kamar, oh berarti dia ada di dalam. Kalau enggak berarti enggak ada. Ya udah itu aja. 1 bulan awal pas Ika pindah di kamar kosan ini, ya semua aman-aman aja sih. Pagi ke kampus, sore pulang, malam makan, duduk cerita buat tugas, ya gitu aja, gak ada apa-apa, aman-aman. Sampai suatu hari Ika sakit. Waktu itu dia sakit kepala, terus dia minta aku nemenin dia tidur. Karena aku sekamar dengan temanku Sukma. Jadi dia minta tolong sama aku untuk nemenin dia tidur. Tapi pas aku mau nemenin, dia bilang gak usah. Dia udah minum obat tadi, jadi sudah mendingan. Ya udah, aku balik lagi ke kamar, tidur berdua sama Sukma sampai pagi. Besok paginya dia nanya, "Rin, semalam kamu lihat sesuatu nggak? Atau ada dengerin bunyi-bunyi gitu?" Aku bilang, nggak ada. Emang kenapa? Ya enggak, cuma nanya. Aku penasaran dong, jadi aku tanya lagi, kenapa? Ada sesuatu? Baru dia bilang, iya. Tadi malam aku lihat kepala yang keluar dari plafon. Cuma kepalanya doang. Jadi aku nggak bisa tidur. Hah? Apa? Kepala? Iya, kepala. Di mana? Itu ada plafon yang bolong. Dia ngegantung gitu. Cuman kepalanya doang. Terus semalam kiri kanan dengar suara cicak terus. Jadi aku sampai pagi gak bisa tidur. Astaga, aku kaget. Kok bisa ya? Ya udah aku bilang sama dia, sebentar malam kalau masih sakit, aku nemenin kamu tidur. Gak usah tidur sendiri. Jadi malam itu aku nemenin dia tidur. Pas masuk kamar aku lihat duluan tuh. Oh, ini. Kayaknya plafon itu sengaja dibiarin. Aku nggak tahu sih tujuannya untuk apa. Mungkin itu memang sengaja dibiarin supaya kalau ada kabel lampu yang korslet atau bagaimana mereka bisa naik lewat situ untuk perbaiki gitu. Aku coba untuk positive thinking ya,